Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cundri Abdul Rasid Al-Kasam. Saya akan membahas tentang pembelajaran hemat tenaga listrik dengan alternatif tenaga surya. Yaitu di mana tenaga surya bisa menjadikan alternatif dari penggunaan sumber daya listrik yang saat ini kita gunakan kesehariannya. Permasalahannya adalah penggunaan atau konsumsi penggunaan daya per kapita itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah, di sini diprediksikan dari tahun 2018 kemarin itu hingga beberapa tahun kemudian hingga 2027 akan terjadi peningkatan penggunaan konsumsi listrik per KWH-nya, per kapita per KWH-nya, KWH per kapita. Nah, jadi pada tahun 2027 bisa tembus 1.500 kW ya per rumah tangga, itu jumlah yang sangat banyak. Dan ini tentu saja menjadi masalah karena tenaga listrik ini ya merupakan konsumsi yang cukup sering digunakan pada penggunaan rumah tangga kesehariannya. Nah, di sini juga masalahnya karena sekarang ada wabah corona, jadinya orang pada kerjanya lewat work from home. Nah, dari work from home ini juga ternyata penggunaan konsumsi dayanya itu juga dibutuhkan lebih, karena yang namanya kayak meeting online atau kerja dari rumah itu pasti membutuhkan konsumsi daya listrik yang lebih juga. Antara lain peralatan elektroniknya bisa ada AC, kemudian pompa air, kulkas, TV, Magicom, LCD atau TV, dan lain sebagainya. Di sini ada hitungan konsumsi daya untuk ruang keluarga. Pertama ada TV, konsumsi pemakaiannya 8 jam. Kalau misalnya konsumsi daya 68 watt, berarti per bulannya bisa 16.000. Dan jangan lupa ketika standby itu juga dihitung. Jadi ketika standby TV-nya nggak dinyalain, itu juga menggunakan konsumsi daya 14 jam untuk 6 watt, jadinya 2.500 per bulan. Audio stereo, AC, komputer, standby power ya, game player, lampu bohlam, kipas angin dan lain sebagainya di ruang keluarga. Itu semuanya punya hitungannya sendiri ya. Misalnya 68 watt ya, digunakan 8 jam. Nah, itu dikalikan, habis itu dikalikan dengan KWH-nya yaitu Rp1.000. Akan ditemukan perharinya. Di perharinya dikalikan 30 untuk mendapatkan harga per bulan. Nah, ini adalah ruang dapur ya. Ruang dapur antara lain konsumsinya ada microwave, blender, kompor listrik, magic jar, kulkas, setrika, dispenser, pemanggang roti. Kamar mandi, pemanas air, mesin cuci, dan pompa air. Pompa air ini berat ya. Maksudnya dayanya 650 watt. Kalau misalnya pakainya 3 jam aja per hari, itu udah habisnya 1.900 atau 2.000 per hari ya. Per bulannya bisa 60.000 per bulan. Selanjutnya, nah ini adalah penambahan dari total tadi penggunaan ruang tamu, ruang dapur, dan kamar mandi. Ternyata perharinya kita bisa menghabiskan Rp15.000. Jika dikalikan 30 hari, tagihan listrik per bulannya bisa sampai Rp464.730 atau Rp500.000 per bulannya. Tentu saja kalau misalnya ini tidak diimbangi dengan energi atau penghematan energi atau lainnya, itu ya mungkin bisa lebih lagi gitu loh. Jadi baiknya itu penggunaannya yang hemat, kemudian juga kalau bisa ditumpangi dengan ya kayak sumber daya lain gitu, seperti panel surya. Nah, solusinya adalah ini tadi, panel surya tadi. Ini pemasangan panel surya dipasang di atap ya dia, atau di
tempat yang sekiranya itu bisa langsung terkena sinar matahari. Cara kerjanya itu pertama dari ini solar cell atau solar array yang kena cahaya matahari, foton. Kemudian dari fotonnya itu yang diambil itu nanti dia bentuknya arus DC. Nah, arus DC-nya itu nanti yang plusnya masuk ke charge controller buat di amplifier, buat di amplify sehingga dia bisa buat ngecas ke baterai, disemain di baterai. Nah, dari baterai ini baru nanti kan dia bentuknya DC ya, buat di ubah ke AC itu perlu inverter. Nah, kalau misalnya di invert ke AC itu baru bisa dipakai ke alat-alat listrik rumah lainnya seperti lampu, pompa, kipas, dan lain sebagainya. Keunggulannya tentu saja karena ramah lingkungan, menggunakan energi matahari yang sangat melimpah sumber dayanya, tidak kehilangan banyak efisiensi, menghemat penggunaan listrik rumah. Ya, terima kasih.